Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Purnamasari, NIM 200260440 dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi 3 mata kuliah preservasi dan konservasi, yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka. Yang A, yaitu pencegahan kerusakan karena faktor lingkungan. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pencegahan kerusakan karena faktor temperatur dan kelembapan udara. Suhu yang ideal bagi perpustakaan adalah 20-24 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 45-60% RH. Jika dalam suatu perpustakaan sudah terlanjur memasang AC dan dioperasikan hanya setengah hari saja karena pertimbangan biaya, sebaiknya suhu diatur antara 26-28 derajat Celcius untuk mencegah terjadinya fluktuasi temperatur udara pada siang dan malam hari, dan suhu tersebut cukup sejuk bagi manusia dan aman bagi bahan pustaka. Yang kedua yaitu pencegahan kerusakan karena faktor cahaya. Untuk mencegah kerusakan karena cahaya lampu dapat dilakukan dengan memperkecil intensitas cahaya yang masuk ke ruangan lokasi, memperpendek waktu pencahayaan, dan menghilangkan radiasi ultraviolet. Yang ketiga yaitu pencegahan kerusakan karena faktor pencemaran udara, yaitu ruangan menggunakan AC, kemudian di dalam ruangan dipasang alat pembersih udara, kemudian menyimpan buku dalam kotak-kotak pelindung. Yang B yaitu mencegah kerusakan karena faktor biota. Untuk mencegah hidupnya jamur dan serangga pada ruangan koleksi, sebaiknya buku-buku yang baru dibeli atau baru diterima dari pihak lain terlebih dahulu dilakukan fumigasi sebelum disimpan bersama-sama dengan buku lainnya. Untuk pencegahan pada rak diletakkan bahan-bahan yang berbau untuk mengusir serangga seperti kabel barus, naftalen, dan lain-lain. Yang C yaitu pencegahan kerusakan karena faktor manusia. Dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tempat penyimpanan atau rak. Tempat penyimpanan harus terbuat dari bahan yang tidak membahayakan bahan perpustakaan. Rak-rak buku harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, cukup lebar untuk menyangga buku tanpa ada bagian buku yang menonjol. Yang kedua yaitu penataan buku pada rak secara tegak. Penyusunan buku pada rak-rak harus ditopang dengan kuat dan sebaiknya tidak terlalu rapat satu sama lain. Buku-buku hendaknya tidak disusun pada rak secara longgar karena akan roboh dan menimpa satu sama lain. Yang ketiga yaitu penataan buku secara menatar. Bahan-bahan perpustakaan dapat disusun secara mendatar. Contohnya map-map tebal dan lembaran-lembaran ukuran besar sebaiknya tidak disusun bertumpuk melebihi setengah dari tinggi tempat. Agar terlindung, sebaiknya dimasukkan ke dalam kotak yang kuat, berupa rak-rak laci yang dangkal dan dapat ditarik keluar. Dapat digunakan untuk penyimpanan bahan pustaka ukuran besar. Yang keempat yaitu reproduksi. Kegiatan reproduksi seperti reprografi, fotografi, fotokopi, dan digitalisasi merupakan usaha pelestarian informasi bahan perpustakaan. Namun, pelaksanaan yang kurang hati-hati akan dapat menimbulkan kerusakan fisik pada bahan perpustakaan. Yang D yaitu pencegahan kerusakan karena faktor bencana. Upaya meminimalkan terjadinya hal-hal yang menyebabkan terjadinya bencana seperti mempersiapkan lemari khusus untuk jenis-jenis koleksi tak ternilai, mempersiapkan peralatan pencegahan kebakaran di ruangan-ruangan, serta mempersiapkan nomor-nomor telepon yang penting yang dapat dihubungi pada saat keadaan darurat, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, rumah sakit, dan lain-lain. Sekian penjelasan saya mengenai materi 4, yaitu pencegahan kerusakan bahan pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.